Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia daninya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita sudah memasuki bab 2 ya. Bab 2 tentang mempelajari teks eksplanasi. Anak-anak ustazah pernah dengar apa itu teks eksplanasi atau pernah mengetahui tidak? Atau pernah mempelajari tentang teks eksplanasi? Ya, jadi ya teks eksplanasi itu adalah ustazah nanti ya ustazah kasih tahu pengertiannya. Sekarang sebelum kita mencari tahu lebih dalam apa itu teks eksplanasi, sekarang kita baca dulu teksnya, contoh teks. Jadi kita bisa menyimpulkan dari teks tersebut. Gitu caranya kalau K13. Nah, demonstrasi massa. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar? Sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan mengamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya, membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem ayem. Tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dan pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Karena merasa dibiarkan hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan, kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai dengan 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam beragam skala besar. Nah, terakhir aja ya, demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negara tersebut. Kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi. Hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota yang secara umum mereka lebih makmur.
Dengan fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mereka mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan seperti kerbau dicocok hidung, manggut-manggut dan berkata, "Ya, pada apapun tindakan dari pimpinannya meskipun menyimpang dan bahkan menzolimi mereka." Baik anak-anak ustazah, jadi ini contoh dari teks eksplanasi. Sekilas seperti teks berita, tapi tidak ya, ini seperti mengungkapkan suatu peristiwa yang dia menjelaskan sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi kan tadi ini judulnya adalah demonstrasi massa. Nah, kita harus tahu nih, ya di teks tadi itu dia bukan menjelaskan bagaimana apanya ya. Kalau kita bilang bukan berita pada tanggal berapa itu terjadi, kenapa itu terjadi. Jadi kalau demonstrasi massa itu kita harus tahu dulu apa sih penyebab mengapa rakyat Indonesia itu atau beberapa masyarakat Indonesia itu mengikuti atau mengadakan yang namanya demonstrasi. Pasti ada kan sebab akibatnya, kan seperti itu. Jadi nak, teks di atas terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Ini jawabannya. Jadi eksplanasi itu merupakan penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu. Eksplanasi itu adalah menjelaskan, teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa atau tentang proses terjadinya sesuatu yang merupakan paparan dari adanya sebab akibat. Nah, jadi kenapa teks tersebut dikatakan sebagai eksplanasi? Karena memang ada sebab akibatnya. Dia jelaskan awal mulanya mengapa para demonstran itu mau berdemonstrasi, yaitu karena perbedaan pandangan pertama ya. Jadi kan ini tentu saja dia mengatakan seperti ini. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Dia katakan seperti ini masalah. Apa sebab ini terjadi demonstrasi ini? Nah, ini kan ada kan kata penyebab. Ya. Jadi seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Jadi ada kepala daerah yang mengatakan pada teks itu bahwasanya terjadi fenomena tersebut faktor karena laparnya masyarakat. Jadi karena ada komentar seperti itu, maka menyebabkanlah ini reaksi dari para mahasiswa. Jadi para mahasiswa tersebut memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Karena apa? Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Jadi ini si mahasiswa ini dia tidak terima dengan komentar si bapak bupati. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Nah, jadi nak, pada teks tersebut dijelaskanlah sebab akibat terjadinya demonstrasi tersebut, yaitu sebabnya itu karena perbedaan pandangan ya, karena mahasiswa tersebut tidak suka dengan komentar dari Bapak Bupati. Nah, jadi perlu diingat dalam teks eksplanasi dia akan menjelaskan suatu peristiwa ataupun fenomena. Ada beberapa fenomena yang akan dijelaskan dalam eksplanasi. Kurang lebih ada 3 fenomena yang biasanya ada sebab akibatnya. Pertama, ada fenomena sosial yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Contohnya seperti demonstrasi yang tadi ya kan, itu sosial. Kedua, ada fenomena alam ya. Yang kedua ada fenomena alam. Nah, seperti itu. Jadi fenomena alam contohnya seperti apa? Pernah gak anak-anak ustazah, kan kemarin tuh ada kejadian Gunung Sinabung ya. Ini contoh sederhana ya. Gunung Sinabung sedang erupsi atau Gunung Sinabung erupsi lagi. Nah, jadi nak
pada saat kejadian Gunung Sinabung itu erupsi, tentunya ada cerita kronologisnya kan. Bagaimana proses kejadian gunung itu erupsi, dari misalnya mulai daerah sana itu mulai panasnya luar biasa sampai misalnya kita terus dehidrasi, tiba-tiba itulah ada gejala-gejalanya. Ya kan? Ada sebab akibatnya kenapa gunung tersebut bisa erupsi, atau misalnya detik-detik terjadinya tsunami, misal seperti itu di Banda Aceh dahulu. Jadi terjadi tsunami itu nggak langsung terjadi aja, ada dia tahapan-tahapannya. Ada dia tahapan-tahapan, itu namanya fenomena alam ya, eksplanasi dalam berkaitan dengan fenomena alam. Dia ada tahapan yang misalnya ya tiba-tiba air laut itu surut, jadinya seperti itu kan. Nah tiba-tiba datang gelombangnya itu mungkin ya tidak terlalu tinggi, lalu disebabkan oleh apa tsunami itu, ada kan nak? Jadi tsunami itu ada penyebabnya, kenapa bisa terjadi tsunami itu, ada dia penyebabnya, yaitu misalnya tidak tahu lah kalau secara ya secara ilmiahnya itu ya, pasti ada penyebabnya kan, seperti itu. Nah itu contoh sederhana dari eksplanasi, dibuatlah dari sebab-sebabnya. Atau pernah tidak kalian itu ke perpustakaan sekolah, itu banyak sekali contoh-contoh dari eksplanasi. Contohnya itu ada dia bukunya itu bentuknya cantik dia tampilannya, tapi dia covernya itu agak tebal, sama seperti buku ensiklopedia. Kalau ensiklopedia kan tentang observasi tuh, tapi kalau buku yang agak tebal dia sampulnya itu tebal, dia cerita tentang eksplanasi, misalnya terjadinya angin terjadinya misalnya pelangi, ya kan pelangi itu terjadi, ada kronologinya atau ada urutan-urutan peristiwanya, dan ada yang namanya sebab terjadinya pelangi gitu. Itu maksudnya eksplanasi. Contoh lain sederhananya itu misalnya anak-anak ustazah terlambat datang ke sekolah nih misalnya, pasti ada sebabnya, kronologinya kenapa anak-anak ustazah itu terlambat datang ke sekolah, yaitu karena misal terlambat bangun kan seperti itu, atau misal di jalanan macet. Nah jadi peristiwa-peristiwa sebelum Ananda itu terlambat pasti ada yang melatar belakangi kenapa Ananda itu terlambat. Itu jadi dia ada sebab akibatnya. Dalam teks eksplanasi penulis menggunakan banyak fakta yang berfungsi sebagai penyebab atau akibat terjadi suatu peristiwa. Baik ya, jadi dalam teks eksplanasi itu sifatnya adalah fakta. Kenapa? Karena memang kita menyampaikan informasi eksplanasi itu berdasarkan kajian ataupun berdasarkan memang peristiwa itu memang sudah terjadi. Contohnya kan detik-detik tsunami, memang ada peristiwa yang sudah terjadi. Contoh detik-detik letusan Gunung Merapi, bagaimana peristiwa letusan Gunung Merapi itu kan gitu. Jadi itu tadi ya contohnya ya. Nah sekarang ini ada contoh yang merupakan fakta. Anak-anak saya tahu kan fakta itu apa kan? Jadi fakta itu adalah suatu yang benar atau suatu yang benar-benar terjadi. Pertama, kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi ketika Kim Jong dua pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi di kemudian hampir seluruh warganya menunduk khidmat mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat. Nah ini termasuk fakta. Kenapa? Nih dia mengatakan pertama argumennya kan kondisi sosial ekonomi warga negara sangat jauh terbelakang. Itu dibuktikan. Kenapa ini? Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Ya, lalu dia bilang ada lagi nama tokohnya Kim Jong Un II, pimpinannya itu meninggal. Ini adalah fakta yang memang benar-benar terjadi. Kita lihat yang kedua. Juga apabila kembali melihat kondisi warga di negeri ini, kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi, hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota yang secara umum mereka lebih makmur. Nah, pernyataan kalimat ini tidak mungkin asal-asalan, ya. Ini pasti memang suatu kejadian memang sudah terjadi, ya. Inilah contoh dari fakta.
Ingat aja ya nak, kalau fakta itu merupakan jawaban dari 5W tambah 1H. Ya, jadi fakta itu merupakan beberapa jawaban dari unsur 5W tambah 1H. Apa 5W tambah 1H? What apa, where di mana, kan gitu kan? When kapan, who siapa, how bagaimana. Jadi ini merupakan jawaban dari how. Apa tuh how? Bagaimana. Berarti ini merupakan fakta. Nah, dia ungkapkan bagaimana keadaan yang sebenarnya sehingga bisa sehingga adanya kemiskinan pada daerah tersebut. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kenapa teks tersebut dinyatakan sebagai eksplanasi. Jadi anak-anak ustazah biar lebih paham apa sih bedanya eksplanasi dengan teks-teks yang lainnya. Tapi kan hampir sama dengan teks berita, padahal tidak. Eksplanasi. Memang di dalam teks berita nak, memang ada dia sebab akibatnya, memang ada. Ya. Nih kita lihat. Kita baca ya, kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah seperti dari makanan sudah tak praktis lagi. Ini disebabkan makanan berzat besi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan itu tak memungkinkan. Makanya asupan zat besi perlu ditambahkan sampai anemianya terkoreksi. Biasanya mereka merasa sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya jika mengonsumsi asupan zat besi. Namun itu menghilangkan gejala saja. Padahal penyakitnya masih ada sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Oleh karena itu, agar anemia terkoreksi dibutuhkan zat besi yang cukup sebagai cadangan di dalam tubuh. Cadangan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah yang hilang. Biasanya asupan itu terus dikonsumsi selama 1-3 bulan sampai anemianya terkoreksi betul. Teks di atas juga tergolong ke dalam bentuk eksplanasi. Kenapa? Karena di dalam tergambar suatu paparan proses. Teks tersebut memaparkan secara kualitas tentang proses penyembuhan penyakit anemia, ya kan? Nah, kalau kita baca tadi teksnya itu merupakan tentang proses penyembuhan anemia karena dia memaparkan secara kausalitas. Apa itu kausalitas? Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu kausalitas. Ya. Kausalitas itu maksudnya adalah ada kata penghubung sebab akibat. Apa? Mana dia penghubung sebab akibat di sini? Yaitu ini. Oleh karena itu. Kata karena ini merupakan contoh dari kata kausalitas. Berarti ada sebab dan akibat. Pembacanya pun memperoleh pemahaman yang sangat jelas tentang cara-cara penyembuhan penyakit itu. Nah, jadi di sini memang betul dia memberikan kita arahan ya tentang suatu proses penyembuhan penyakit anemia. Nih, dibutuhkan zat besi yang cukup. Lalu cadangan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah. Nah, lalu juga ada kata sebab di sini, lihat. Nih, sebab. Kan dia bilang kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah seperti dari makanan sudah tak praktis lagi. Ini disebabkan. Nah, kata disebabkan ini merupakan dari contoh kata kausalitas. Kata dasarnya adalah sebab. Tapi karena ditambahkan imbuhan jadi disebabkan. Nah, itu tadi ya. Ada 2 contohnya. Nah, tadi kan kita sudah lebih jauh nih mempelajari eksplanasi. Sekarang yuk kita sama-sama membandingkan mana di antara teks ini yang dimaksud dengan eksplanasi. Kita baca ini aja ya, nggak semua lah kita baca. Yang pertama saja dulu. Pertanian yang dilakukan secara konvensional sudah ketinggalan zaman. Cara bertani konvensional ini dipandang tidak mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan jika dilihat dari tingkat kebutuhan pangan. Untuk mengatasi masalah ini sekarang sedang dikembangkan bioteknologi yang diharapkan mampu melipat gandakan produksi pangan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Nah, kalau yang bagian A ini tidak termasuk ke dalam eksplanasi ya, tidak ada prosesnya dia dan tidak ada kausalitasnya ya.
Yang kedua, coba kita baca. Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi adalah sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan. Nah, ini karena ada data-data seperti ini. Kalau ini udah pasti eksposisi ya, bukan eksplanasi ya. Tidak ada dia. Ini hanya memberikan informasi, apa ya, kita bilang grafik gitu. Ini kalau bisa dibilang eksposisi. Ini belum contoh, belum eksplanasi. Nah, coba kita lanjutkan. Sejak sekolah dasar aku dididik mandiri oleh ibuku. Pada saat aku berusia 11 tahun, ibuku mendidik aku supaya bisa mencari uang sendiri memenuhi kebutuhan sekolahku. Setiap berangkat sekolah, ibuku menyertakan bermacam-macam buah satu tas untuk dijual di sekolah. Aku melakukannya dengan senang hati. Lama-kelamaan ibuku menyuruhku untuk membeli dan menjual sendiri tanpa harus dibantu siapapun. Kegiatan semacam itu aku lakukan sampai sekarang meskipun aku sudah sekolah di SMA dengan barang-barang dengan yang berbeda. Sekarang aku menjual pakaian dari mutu berkualitas rendah sampai dengan berkualitas tinggi. Yang paling mengesankan bagiku sejak dulu sampai sekarang masih tetap ada pembeli setiaku. Jadi perlu diketahui, jadi eksplanasi itu sebenarnya dia itu merupakan jawaban dari unsur how dan why. Kalau why itu kan dia mengapa peristiwa itu terjadi, kan gitu kan, berarti jawabannya adalah merupakan proses. Tapi kalau how bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, kan seperti itu. Nah, how artinya kan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, yaitu dia dijelaskan dengan hubungan kronologis. Hubungan kronologis itu ditandai dengan kata konjungsi temporal. Ingat, kata konjungsi temporal. Tapi kalau dia yang why, mengapa peristiwa itu terjadi, ditandai dengan konjungsi kausalitas, sebab akibat. Yang mana itu contoh dari kronologis how, yaitu sejak, lalu juga kata sejak, kemudian, itu termasuk dari hubungan kronologis. Jadi ini kalau kita bilang bagaimana seorang anak itu bisa menjadi mandiri dan bisa berdagang, kan seperti itu. Ya bisa juga kalau kita katakan ini sebagai eksplanasi, tapi saya tidak menemukan kausalitasnya di sini ya. Nah, kita lewatkan dulu ini. Nah, ini kayaknya ini eksplanasi nih. Nah, kalau ini teks prosedur. Nah, lihatlah. Pohon anggur di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur, lalu tumbuk sampai halus, masaklah hasil tumbukan. Nah, ini termasuk teks prosedur. Insya Allah kulit wajah kita akan kelihatan bersih dan berseri-seri. Nah, kayaknya ini sih termasuk teks eksplanasi. Yuk kita baca ya. Pada masa lalu, bila seorang ingin menabung atau mengambil uang di bank, harus datang ke bank tersebut dengan memenuhi segala persyaratannya. Demikian juga bila seorang nasabah mau mentransfer dana rekening lain, harus datang ke bank tersebut dengan memenuhi segala persyaratannya. Segala transaksi harus dilakukan di tempat bank itu berada. Sekarang para nasabah bank dipermudah dengan teknik layanan baru. Bila mau mengadakan transaksi mulai dari menabung, mengambil uang, mengecek saldo akhir hingga, ada kata hingga ya. Ini juga hubungan sebab akibat. Hingga bayar rekening, telepon dan lain-lain dapat dilakukan dari jarak jauh, tinggal tekan tombol. Telebanking merupakan inovasi baru untuk mempermudah para nasabah melakukan perbaikan. Nah, jadi ini bisa sih secara tersuratnya. Ini penyebab mudahnya dalam masyarakat dalam mentransaksi perbankan. Nah, jadi itu tadi perbedaan-perbedaan. Jadi intinya sebenarnya kalau eksplanasi itu dia memang jelas ada kronologisnya, ada kausalitasnya. Seperti ini ya, misalnya. Nah, nanti insya Allah minggu depan itu ada saya kasih tahu nanti insya Allah contoh dari yang benar-benar di eksplanasi itu ada yang namanya kronologis dan ada yang namanya
kausalitasnya. Seperti yang tadi, demonstran tadi, dia ada kronologisnya kan? Akhir-akhir ini kan kata-kata penghubung waktu, akhir-akhir. Nah, itu terus ada kata karena, ada kata penyebab. Ini termasuk kausalitas. Itu masuk saja tadi ya. Baik anak-anak ustazah, ya karena waktu sudah habis, jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan tentang menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi ya. Nah, jadi sekian dari ustazah, semoga dapat bermanfaat pembelajaran kita hari ini untuk anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.